Hari ini kita akan menyelami dunia kuliner yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Siapa sangka makanan lezat bisa datang dari larva, kumbang, dan kepompong. Benar sekali. Kita akan membahas bagaimana bahan-bahan ini diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Yuk, kita mulai dengan larva kumbang, yang ternyata bisa menjadi sumber protein yang luar biasa. Pagi itu, di sudut hutan tropis, udara masih lembab dan embun menempel di dedaunan. Di antara pepohonan yang menjulang, batang kayu yang telah lama roboh menjadi rumah bagi kehidupan baru, sekaligus sumber makanan yang kaya protein. Dari celah-celah kayu busuk itu, larva kumbang berwarna krem pucat tampak bergerak perlahan, menggeliat mencari sisa serbuk kayu untuk dimakan. Dengan hati-hati, satu persatu larva diambil. Bentuknya gemuk, tubuhnya lunak dan terasa licin ketika disentuh. Semua larva kemudian dikumpulkan dalam wadah anyaman bambu. Lalu ditutup dengan daun pisang agar tetap segar, seakan-akan mereka masih berada di habitat alaminya. Tak jauh dari sana, tumbuhlah kaktus nopales yang berduri tajam. Tanaman gurun yang tangguh ini menyimpan daging hijau yang kaya serat dan mineral. Mengupasnya butuh kesabaran. Duri demi duri dipotong. Kulit luar dikupas dengan teliti, hingga tersisa lapisan dalam yang kenyal dan penuh lendir alami. Setelah itu, kaktus dicuci berulang kali, hingga bersih, bening, dan segar, siap dipadukan dengan larva yang baru saja dipanen. Kembali ke dapur terbuka, larva kumbang yang gemuk dicuci bersih di bawah aliran air. Gerakan kecil mereka perlahan mereda, meninggalkan tubuh yang siap diolah. Untuk mengurangi aroma tanah, larva dimasukkan sebentar ke dalam air mendidih. Sementara itu, kaktus nopales yang sudah dibersihkan dipotong menjadi irisan kecil. Potongan hijau terang ini nantinya akan memberi kesegaran alami, menyeimbangkan rasa gurih larva goreng. Minyak dituangkan ke dalam wajan besar, memercik ketika panas mulai merata. Saat larva dimasukkan, terdengar suara letupan halus, crispy crackle, yang menandakan awal perubahan. Tubuh larva yang semula pucat perlahan berubah menjadi keemasan. Kulit luarnya mengeras, sementara bagian dalam tetap lembut. Setelah cukup matang, larva diangkat dan ditiriskan, meninggalkan wajan dengan aroma gurih yang makin kuat. Di wajan yang sama, sedikit minyak segar dituangkan kembali. Bawang putih cincang, bawang merah, dan cabai merah tipis masuk satu persatu, menimbulkan aroma harum yang segera memenuhi udara. Saat bumbu siap, larva goreng yang sudah ditiriskan dimasukkan kembali. Suara gemerisik renyah terdengar ketika mereka menyentuh bumbu panas. Potongan kaktus segar kemudian ikut dimasukkan, menambah warna hijau cerah pada masakan. Semuanya diaduk perlahan, memastikan setiap larva terbalut bumbu. Dan kaktus menyerap rasa gurih pedas manis dari tumisan. Sebagai sentuhan terakhir, sedikit minyak dituangkan, membuat hidangan berkilau menggoda. Larva kumbang tumis kaktus kini siap disajikan. Sebuah hidangan yang lahir dari kesederhanaan alam. Larva dari batang kayu busuk, kaktus yang tumbuh di tanah keras, dan tangan-tangan yang sabar mengolahnya. Setiap gigitan menawarkan perpaduan rasa unik, renyah di luar, lembut di dalam, gurih berpadu segar, meninggalkan jejak rasa yang tak terlupakan. Sekarang, kita beralih ke bintang berikutnya, kumbang dewasa yang keras berkilau. Tubuhnya hitam mengilap, kokoh, dan tampak seperti dilapisi perisai alami. Namun di balik kulit keras itu, tersembunyi potensi rasa yang luar biasa. Proses pertama dimulai dengan mencabut sayapnya satu persatu. Suara kecil terdengar saat sayap kering itu lepas dari tubuh, menyisakan badan yang padat. Setelah itu, kumbang dicuci bersih di bawah aliran air, menghilangkan sisa kotoran sekaligus
memunculkan kilau segar pada permukaannya. Kumbang kemudian dipotong dengan hati-hati. Kacang tanah sangrai yang harum dimasukkan ke dalam rongga kumbang. Kumbang-kumbang yang sudah berisi kacang dimasukkan dengan perlahan. Suara ces langsung terdengar, diikuti aroma kacang panggang yang bercampur dengan wangi khas kulit kumbang yang mulai mengeras. Perlahan, kulit hitam itu berubah tampak lebih kaku, mengeluarkan aroma gurih samar. Setelah matang sempurna, mereka diangkat dan ditiriskan. Tubuh kecilnya kini bertekstur garing di luar. Sementara itu, sebuah campuran bumbu khusus dipersiapkan. Gula, garam, sedikit penyedap rasa ayam, minyak asin, dan air, semuanya diaduk menjadi satu, menciptakan saus dasar yang kaya rasa. Saus ini kemudian dituang ke dalam wajan panas. Cabai merah segar ikut masuk, menambah warna dan kepedasan yang menggoda. Tak berhenti di situ, bawang putih goreng ditaburkan ke dalam tumisan, memberi tekstur renyah yang berpadu dengan saus. Rempah-rempah segar seperti serai dan daun jeruk ikut dimasukkan, menghadirkan aroma sitrus yang segar. Selain itu, kacang tanah sangrai juga ditambahkan. Hasil akhirnya adalah sebuah harmoni rasa dan tekstur. Kulit kumbang yang renyah, kacang panggang gurih di dalamnya, dan lapisan bumbu aromatik penuh rempah yang melekat pada tubuhnya. Setiap gigitan menawarkan pengalaman unik, keras di luar, rapuh di dalam, dan berlapis rasa yang kompleks. Setelah larva dan kumbang, kini tiba saatnya kita beralih pada tahap berikutnya, kepompong. Bentuknya kecil, bulat, dan berwarna coklat pucat. Langkah pertama dimulai dengan proses pembersihan. Kepompong yang baru diambil dari sarang diayak perlahan untuk memisahkan sisa serbuk kayu dan kotoran halus yang masih menempel di permukaannya. Setelah itu, kepompong dicuci dengan air bersih berkali-kali hingga seluruh permukaannya tampak licin dan segar. Untuk menghilangkan aroma yang terlalu kuat, kepompong direbus sebentar di dalam air mendidih. Suara lembut blup-blup terdengar ketika mereka terendam, dan perlahan, warna kepompong menjadi lebih cerah. Setelah itu, di talenan, bahan-bahan pendamping mulai disiapkan. Bawang merah dan bawang putih dipotong tipis, cabai segar dipotong serong, sementara batang seledri segar dicincang kasar. Semua aromatik ini akan menjadi jiwa bagi masakan kepompong. Kepompong yang sudah matang kemudian dibelah dua. Dari dalam tubuhnya, bagian yang dianggap kotor dibuang dengan hati-hati, menyisakan daging lembut yang siap diolah. Untuk memberi lapisan renyah, kepompong dilumuri tipis dengan tepung. Minyak panas dituangkan ke dalam wajan. Kepompong berbalut tepung masuk ke dalamnya, mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Perlahan, kulitnya berubah menjadi keemasan, kering di luar, tapi tetap lembut di dalam. Setelah cukup garing, kepompong diangkat dan ditiriskan. Di wajan lain, minyak segar kembali dituangkan. Bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah dipotong tadi masuk terlebih dahulu. Aroma harum segera memenuhi udara, pedas, gurih, sekaligus manis alami dari bawang yang mulai kecoklatan. Saat bumbu sudah matang, kepompong goreng dimasukkan. Mereka diaduk perlahan, membiarkan setiap potongan terbalut sempurna dengan bumbu dan rempah yang harum. Kilau minyak tipis di permukaannya menambah daya tarik visual.
membuat hidangan tampak semakin menggoda. Dan inilah hasil akhirnya, kepompong goreng berbumbu, renyah ketika digigit, lalu lembut ketika masuk ke mulut. Sementara pedas cabai memberi kejutan tersendiri. Sebuah hidangan yang lahir dari kesabaran, keberanian, dan kreativitas dalam mengolah sesuatu yang jarang terbayangkan. Sekarang, kita sudah punya 3 sajian ekstrim yang berbeda. Larva kumbang tumis kaktus, kumbang isi kacang berbumbu, dan kepompong goreng penuh rempah. 3 rasa, 3 tekstur, dan 3 cerita yang membuktikan bahwa kuliner bukan sekadar soal kenyang, melainkan juga keberanian untuk mencicipi dunia dari sudut yang tak biasa.